Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat walaupun udah mau dekat lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kayaknya anak pakaian kecil ya, saya ganti yang kecil. Maaf, soalnya saya masukin ke YouTube saya. Nanti kalau mau tanya YouTube saya nanti habis tarawih saya kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam 23 Ramadan 1446 Hijriah kita masih berkumpul di H-7 jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, Ibu Bapak, karena sudah H-7 Lebaran, jadi tema kita malam ini adalah berlebaran di era digital, berlebaran atau mudik di era digital. Sekarang ini Ibu Bapak, yang namanya digital itu sudah menjadi teman hidup kita. Yang namanya teknologi informasi digital atau Tikom Digi ini sudah menjadi teman hidup kita sehari-hari. Kita tiap hari gak bisa lepas dari yang namanya internet, dari yang namanya HP, dari yang namanya komputer, baik PC, laptop atau tablet kayak iPad gitu ya. Sehari-hari ini udah menjadi teman hidup kita. Bahkan sekarang ada yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, bagaimana mudik berlebaran bersilaturahim di era seperti sekarang ini? Nah, ini makanya kenapa saya bikin ceramah masukkan ke YouTube, karena memang pandangannya nggak populer. Pertama, Ibu Bapak, yang namanya mudik lebaran Idul Fitri ini bukan sebuah kewajiban. Namanya ghairu mahdhah, karena tidak ada dalilnya secara eksplisit baik itu di Al-Quran maupun di hadis. Tapi bukan berarti fardu atau sunnah, enggak. Mudik itu hukumnya mubah, pilihan. Mau mudik boleh, enggak mudik juga tidak apa-apa. Kalau bahasa Jawanya ramudik rapopo. Kenapa ramudik rapopo? Pertama, kita lihat dulu kondisi finansial kita mencukupi enggak buat mudik. Karena jangan sampai Ibu Bapak cuma gara-gara kepengen mudik ngutang di mana-mana. Tau-taunya ngutang ke pinjol, begitu ditagih nyawa melayang. Nah, miris gak? Sedih gak itu? Ini ya. Karena ada kejadian Ibu Bapak di satu daerah di Jakarta, orang mati dibunuh cuma gara-gara korbannya pelaku pembunuhan itu punya utang sama korban yang dibunuh. Coba itu bayangin. Cuma gara-gara utang nyawa bisa melayang. Apalagi ini mau perkara mudik. Mudik itu gak harus dipaksain pada saat Idul Fitri, enggak. Bisa di waktu-waktu lain. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Yang diwajibkan apa? Menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, barang siapa menjaga tali silaturahmi, Allah akan mudahkan hidupnya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan ininya. Itu yang diwajibkan tuh menjaga silaturahmi. Dan apa yang paling penting? Berbakti pada orang tua. Al-Isra ayat 23. Wa qad rabbuka alla ta'buduna birrul walidaini ihsana. Birrul walidaini ihsana. Berbaktilah dan berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita nggak bisa menyambangi orang tua kita di kampung halaman, paling tidak kita ya kirimlah WA atau telepon, Bapak, Ibu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maaf gak bisa mudik karena belum ada uang buat pulang ke kampung gitu. Jangan diasosiasikan gak mudik itu dengan gagal di perantauan, enggak. Jangan diasosiasikan gak mudik sebagai gak berbakti pada orang tua, jangan. Jangan diasosiasikan gak mudik sebagai FOMO. Tahu FOMO gak Ibu? FOMO tau gak? FOMO, fear of missing out, ketakutan ketinggalan sesuatu. Pengennya ikut-ikutan terus. Taunya kita gak ngerti apa yang kita ikutin. Itu namanya FOMO, fear of missing out. Ikut-ikutan. Karena kenapa? Merasa gak kepengen ketinggalan. Ini gak boleh.
Nggak boleh ibu bapak. Atau nih, maaf nih, misal nih, namanya keluarga, isi hati sama isi kepala tuh beda. Rambut boleh sama-sama hitam, atau mungkin kalau yang sudah tua ada yang putih, ada yang ubanan. Oke lah. Kulit boleh sama-sama sawo mateng, bola mata boleh sama-sama hitam. Tapi isi hati bisa berbeda, beda-beda. Ya Pak, iya Bu. Nah itu bapak-bapaknya nyawa kalau misalnya hanya sama-sama ini ya jelas lah. Isi hati orang beda-beda. Kadang-kadang ada, mohon maaf lahir dan batin, antar sepupu mungkin ada sesuatu yang membuat jadi berjauhan. Antar saudara mungkin ada sesuatu, bisa jadi tegang, ribut, gak merasa tidak nyaman, ketemu natap mukanya aja udah rasa-rasanya kepengen BAB misalkan. Misalkan ada yang seperti itu, natap mukanya rasanya udah kepengen muntah misalkan, karena ada sesuatu nggak nyaman. Atau misalkan nih ketika di kampung nggak nyaman ditanyain kapan nikah, kapan lulus, kapan kerja, kapan punya anak, udah punya anak, kapan punya anak lagi, kapan punya cucu, kapan punya cicit, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, kapan bawa mobil baru, oleh-olehnya mana, dan seterusnya dan seterusnya. Dia nggak nyaman dengan itu, makanya memilih nggak mudik. Apakah itu salah? Oh enggak, tidak salah. Itu untuk menjaga kesehatan jiwa kita, ya Pak, ya Pak. Nah, iya. Itu untuk menjaga kesehatan batin kita gitu loh. Niat kita mau happy pas lebaran, malah jadi galau, malah jadi sedih. Kenapa? Ditanyain yang itu tadi, kapan nikah, kapan kerja, kapan punya anak, kapan punya cucu, kapan punya cicit, kapan mantu, kapan bawa mobil baru, kapan bawa baju baru, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pusing sendiri kita itu. Ya Pak, iya Bu. Nah kan ngaku kan. Makanya daripada kita terjebak dalam ketidaknyamanan psikologis kita, lebih baik kita menghindar. Apakah itu salah? Enggak, tidak salah. Kita kepengen merasakan Idul Fitri di tempat lain, itu salah? Enggak. Orang sampai rela ibu bapak keluar uang berjuta-juta rupiah demi bisa berlebaran di Mekah. Mudah-mudahan ibu bapak bisa suatu hari berlebaran di Mekah ya Pak Bu ya. Tidak salah. Lalu kenapa harus dikatakan enggak mudik itu enggak ini banget sih gitu loh. Enggak lah ibu bapak. Yang paling wajib itu adalah menjaga silaturahmi, berbuat baik pada orang tua. Ya. Isi kepala boleh beda, isi hati juga bisa beda. Dalam satu keluarga isi hati bisa beda-beda ibu bapak. Kayak tadi contohnya, ada sesuatu antar saudara aja mungkin lihat muka rasanya kepengen BAB, lihat mukanya doang kepengen BAB misalnya. Nah, iya. Dongkol, apa ada sesuatu lah, pokoknya yang mendorong orang tuh kepengen BAB. Buang air besar, WC, cari WC, cari toilet. Makanya memilih nggak mudik. Apakah itu salah? Enggak, tidak salah. Mungkin maksudnya gini, mungkin ada satu konflik lah di keluarga itu. Mungkin kalau konfliknya sudah resolve, sudah selesai, baru didamaikan, sudah damai, baru pulang. Tidak salah, walaupun itu perlu waktu bertahun-tahun. Tidak salah ibu bapak, tidak salah untuk memilih tidak mudik, tidak salah sama sekali. Toh kita bisa mengunjungi orang tua kita, mengunjungi keluarga kita, mengunjungi handai tolan kita di waktu yang lain. Ya Pak iya Pak. Ya Pak iya. Ibu-ibunya nyawa pintar tuh. Bisa di waktu Idul Adha, bisa di waktu-waktu yang lain. Ntar nih pas 17-an, kalau misalkan long weekend mau mudik ke kampung halaman, ora opo. Tidak apa-apa, boten nopo silakan. Yang paling penting apa? Dua, jaga silaturahim, bakti sama orang tua. Kalau kita nggak bisa mudik, paling tidak apa? Minimal udah WA, minimal udah telepon, maaf minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin gitu. Atau kita kirim oleh-oleh. Kan sekarang canggih oleh-oleh ya ibu bapak ya. Ada JNE, ada Tiki, ada Pos Indonesia, ada apa lagi, Gosen, apa segala macam, ekspedisi. Bisa kita kirimin tuh oleh-oleh. Misalkan bawain batik
ke ibu bapaknya, bawain apa, misal rengginang, bawain kerak telur kalau makan khas Betawi, bawain apa, biar peletok, kan bisa. Itu minimal kita kirim oleh-oleh online, kirimin nih, atau kita beliin. Kan sekarang udah canggih tuh, beliin di Shopee, beliin di Tokopedia, beliin di Lazada, beliin di Bilibili. Nih misalkan baju lebaran nih buat bapak ibu di kampung halaman, buat sanak famili di kampung halaman, baju lebarannya gimana gitu. Biar minimal yang di kampung bisa nyanyi, baju baru alhamdulillah, baju baru alhamdulillah, nah gitu ya Pak ya. Begitu. Jadi itu udah bikin orang senang, dapat pahala walaupun kita enggak di kampung halaman. Karena apa? Mungkin karena finansial, atau mungkin karena kondisi psikologis kita, atau karena tuntutan pekerjaan. Ibu bapak kalau pekerjaan yang kita waktu pas lebaran banyak, pilot iya, penyetir bus iya, masinis kereta api iya, dokter iya, perawat iya, orang kerja di restoran iya, orang kerja retail iya, apa semuanya. Yang di TV itu wartawan, jurnalis iya. Nyita waktu Pak. Boro-boro bisa mudik. Apalagi nahkoda kapal. Ya. Nahkoda kapal susah itu mudiknya itu. Apalagi kalau ibu bapak naik kapal Pelni dari Surabaya ke Papua 2 minggu. Wah, mantap itu. 2 minggu pelayaran. Dari Surabaya ke Jayapura 2 minggu. Nah, mantap gak itu? 2 minggu. Naik kapal Pelni, tahu Pelni Bapak? Pelayaran Nasional Indonesia. Gitu. Jadi mudik itu bukan sebuah kewajiban dan bukan sebuah keharusan. Bukan. Yang harus dan wajib adalah menjaga silaturahmi dan berbakti pada orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, ya dikomunikasiin. Syukur-syukur kita ada waktu di luar Lebaran, di luar Idul Fitri, sambangilah. Kalau kita punya waktu, punya rezeki, sambangilah. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, doakan. Didoakan. Ibu-ibu yang malas jawab, didoakan. Paling tidak. Ya Pak ya Bu. Paling bapak-bapak juga nyawa. Paling tidak dibikin seneng dengan tadi apa itu, ngasih oleh-oleh walaupun dibeliin lewat online gitu ibu bapak. Jadi lumayan nggak ngabis-ngabisin duit, jiwa kita tenang, hati kita tentram, hidup pun bahagia. Jadi mudik nggak perlu dipaksain harus sampai harus utang bahkan ke pinjol, belangsak iya. Ungkat iya, dompet kita iya Pak iya Pak. Gitulah ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang kurang berkenan. Terakhir dari saya ibu bapak, maaf kalau pandangan ini nggak populer, karena memang yang namanya dai itu tidak harus populer, tidak harus ikut-ikutan dengan pendapat ini pendapat itu enggak. Kalau saya mengambil pendapat dari ulama salaf, mudik itu atau itu tidak harus menjadi sebuah keharusan. Apalagi kalau kita nyambut lebaran itu dengan lebay. Kalau lebay Bu, berlebihan, makanan sebejibun banyak di meja, taunya kagak habis, kebuang sia-sia. Padahal masih banyak orang lapar butuh makan. Kadang-kadang saya maaf nih, open house, ini. Ya kalau makanannya habis mah alhamdulillah. Kalau orang banyak diundang mah alhamdulillah. Ibu-ibu sekarang saya tanya, ibu bapak saya tanya, kalau Pak RW-nya ngadain open house pada datang apa kagak pas lebaran? Nah, bingkem semua kan, nggak ada open house ya RT RW-nya ya. Pada bingkem semua. Ibu bapak kalau misalkan nih ketua RW atau ketua RT adain open house, usahakan datang nyambut silaturahim, habisin itu makanannya. Kenapa? Biar nggak jadi bala buat yang bikin open house gitu. Dan yang paling penting apa? Jangan berlebaran dengan hal-hal yang sia-sia. Contoh, niat kita mau sambung silaturahim, tau-taunya malah ngegibah, malah namimah, adu domba, itu tidak boleh. Banyak kejadian ibu bapak,
kumpul lebaran malah jadi namimah, adu domba. Itu tidak boleh. Itu yang bikin hubungan keluarga jadi renggang gara-gara namimah atau adu domba. Itu tidak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari rasa namimah, dari hasad, kebencian menjemput Idul Fitri ini. Saya doakan mudah-mudahan ibu bapak kembali fitri, hakul fitri seperti bayi yang baru lahir pada lebaran nanti. Amin. Allahumma amin. Saya doakan mudah-mudahan ibu bapak bisa berlebaran Idul Fitri di Makkah Al-Mukarramah, di rumah Allah. Jadi itu makin berkah lebarannya ibu bapak ya. Akhirul kalam, kita baca Fatihah dulu untuk saudara-saudara kita yang kemarin tewas ya dalam kecelakaan bis umroh di Jeddah. Ya, bisnya kebalik, 6 orang meninggal sampai terbakar dan sudah dimakamkan di sana. Mudah-mudahan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan ahlus surga, ahlul jannah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyati syarina fadlatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqas sabul 'abdu minad danas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatil kubra wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir li maytatihim indal kubra bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Allahumma ja'al kubrahum riyadul jannah wa ja'alhum ahlul jannah wa la taj'alhum kubrahum faratan niran wa la taj'alhum bi ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu bapak, mohon maaf dan batin kalau kurang berkenan. Mudah-mudahan lebaran nanti ya ibu-ibu bapak-bapak dapat berkah dan dapat kembali fitri seperti semula. Kalau saya masih ketemu lagi besok dan hari mungkin Senin tentatif ya, antara di sini atau saya mampir dulu ke Polsek Sanggahan buat silaturahim. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.